magbunun fihi ma kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan sempat, waktu luang. Dia fisiknya sehat, waktunya luang. Dia nggak manfaatkan betul-betul untuk menjaga sholat jamaah misalnya. Nah, padahal kalau dia jaga terus sholat jamaah saat sehat dan waktu luang, ketika dia sakit, ketika dia punya kesibukan, tetap pahalanya sama tuh. Gitu kalau dia betul-betul memaksimalkan beramal secara sempurna di waktu sehat dan di waktu luang. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ini penting ya untuk diperhatikan, jangan sampai kita tertipu. Lalu terakhir, ya, sebagian ulama dari madhab al-Malikiyah mereka mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Apa hukumnya? Nah, ini kebanyakan ulama dari madhab al-Malikiyah sunnah. Apa sebab? Karena Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Ya, antara sholat sendiri dan sholat jamaah lebih utama sholat jamaah. Berarti sholat sendiri tidak lebih utama kan? Cuma tetap sholat sendiri juga berpahala gitu. Ya kalau dia ingin dapat banyak pahalanya, ya dianjurkan jamaah gitu. Tapi kalau dia udah deh saya sholat sendiri, ya boleh. Nah, satu. Nah, sehingga hukum sholat jamaah menurut para ulama madhab al-Malikiyah hukumnya sunnah. Karena kalau wajib kata mereka, nah Nabi tidak akan mengatakan bahwa orang yang sholat sendiri tetap berpahala kalau wajib, ya kan? Nah, oleh karenanya ya sunnah kata para ulama dari madhab al-Malikiyah. Nah gitu. Jadi kalau wajib berarti orang sholat sendirian di rumah itu dosa, itu kan? Karena dia meninggalkan yang wajib. Bahkan sholatnya bisa jadi batal, enggak diterima. Karena syaratnya harus berjamaah di masjid. Nah, dengan demikian hukumnya sunnah. Tapi dibantah nanti oleh para ulama yang lain. Bapak Ibu dan sekalian, hadis ini memang bicara tentang keutamaan. Nah, tapi juga tidak menunjukkan ala adami al-wujub, tidak menunjukkan tidak wajib. Wa inna ma fiha dalalah ala anna salatal munfarid sahiha. Nah, yang ada di dalam hadis ini petunjuk bahwa salat sendirian tetap sah, berpahala, tapi naqisatus sawab, pahalanya berkurang gitu. Jadi sekali lagi hadis ini tidak bicara tentang hukum wajib atau tidak wajibnya, tapi bicara tentang keutamaan salat berjamaah dibanding salat sendirian. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, terus ya terakhir, kesimpulan terakhir tadi bahwa salat berjamaah itu minimal terdiri dari imam dan makmum. Aqallu al-jama'ati isnani. Sesedikit-sedikitnya salat jamaah itu dua orang. Itu. Jadi kalau kita mau salat di masjid kok cuma dua, udah ditunggu setengah jam, nggak ada yang teko, nggak ada yang datang. Ya udah iqamahi saja. Nah, walaupun cuman berdua, karena itu sudah masuk kategori sholatul jamaah. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Baik, saya kira cukup ya. Barangkali ada di antara Bapak Ibu sebelum kami akhiri masih ada pertanyaan yang tersisa. Ustaz, kalau saya itu kemudian masih ada pendapat dari tadi putri itu sudah
yang lebih bagus masih ada di antara tetangga saya itu masih ada yang beranggapan seperti itu. Ya masalahnya iya, memang ada khilaf. Ada sebagian ulama apapun keadaannya perempuan itu yang paling baik di rumah. Itu masih ada pendapat di rumah tuh. Hah? Berarti banyak di rumah. Bagi mereka, iya. Bagi mereka yang berpandangan, walaupun kalau dicari dalilnya nggak ada. Nggak ada. Cari dalilnya bahwa sholat wanita di rumahnya itu pahalanya lebih banyak, sekian derajat, nggak ada. Lebih utama katanya tak. Iya, tapi keterangan berapa derajatnya nggak ada. Nah, ada memang wanita. Saya itu kadang tapi yang aku selewat dia itu kan wedok nang masjid nang omah ra apa-apa aku daripada tak ngertian males berdebat. Iya. Iya, udah. Intinya saya sekali lagi sampaikan ada khilaf di antara para ulama tentang sholat wanita. Mana lebih utama, sholat sendiri di rumah atau sholat berjamaah di masjid. Nah, ada sebagian yang mutlak. Pokoknya wanita itu yang terbaik sholatnya di rumah. Karena memang ada dasarnya gitu. Seutama-utama sholat wanita itu di rumahnya, di kamarnya, di tempat yang paling tersembunyi dari rumahnya. Nah, tapi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah ya, ada kitab judulnya Bagaimana Kita Berinteraksi dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk memahami suatu hadis itu, kita harus lihat hadis-hadis Nabi yang lain. Jangan hanya 1-2 hadis lalu langsung kita simpulkan tanpa melihat ada hadis yang kontra atau tidak. Nah, harusnya hadis-hadis yang kontra itu juga diperhatikan lalu dikompromikan. Kan ada misalnya hadis Nabi tadi, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian wahai para suami melarang istri kalian, hamba-hamba Allah untuk berangkat ke masjid-masjid Allah. Itu gimana? Andai kata di rumah itu lebih baik, Rasul pasti mengatakan larang. Jangan ke masjid kan gitu. Wong di rumah lebih baik, tapi justru Rasul mengatakan jangan dilarang. Satu. Yang kedua, di masjid Nabi itu ada babun nisa, ada khusus bab untuk kaum wanita. Dulu juga sejak zaman Nabi para wanita sholat jamaah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Sekarang lebih aman ya, Tan? iya, harus dipahami konteks yang menurut yang pendapat kedua. Kenapa Rasul suatu ketika mengatakan sebaik-baik sholat wanita itu di rumah? Karena ada laporan dari istri beliau bahwa para wanita itu sebagian mereka ada yang ketika sholat jamaah gemerincing ya. Iya. Nah, sehingga memunculkan potensi fitnah. Oh, kalau gitu maka sholatlah di rumah. Nah, jika ada potensi memunculkan fitnah. Tapi jika ada jangan dilarang. Yaitu Bu. Jadi nggak ada masalah. Sudah berarti si ibu itu memahami demikian. Nah, sementara jenengan beda kan. Yang penting tadi empat hal itu jenengan hindari. Nah, gitu. Cuman masalahnya kadang-kadang tidak sedikit ibu-ibu yang semangat sholat jamaah ke masjid tidak memperhatikan. Contoh misalnya yang sering terlewatkan, ya, tidak boleh membuka aurat kan? Coba, nah banyak nggak ibu-ibu ketika ke masjid auratnya terbuka? Nah itu, nah kalau gitu di rumah aja itu, kalau gitu di rumah, karena apa Bu? Kalau nggak pakai kaos kaki, memang saya pakai sandal, tapi nggak cincin. Ya. Lalu kelihatan nggak kaki ibu? Ya kelihatan dong. Kelihatan sendalnya atau kakinya juga? Kelihatan sendalnya atau kelihatan kakinya juga? Keto. Ya ini kan Iya. Tapi udah tua kan coba lihat. Lah gimana? Sikil orang tua. Iya. Maka kan kalau wanita itu pernah kan Rasul mengatakan kalau laki-laki itu diangkat kainnya sampai di atas mata kaki.
Loh kalau perempuan gimana? Kata isinya, nanya sama Rasul, ya Rasulullah. Oh kalau perempuan turunkan. Iya. Turunkan ya kira-kira sejengkal. Ya qadra sibrin. Loh kalau hanya sejengkal diturunkan dari mata kaki, masih kelihatan ya Rasul. Turunin lagi kata Rasul. Turunin lagi sampai kaki enggak kelihatan. Itu. Nah itu kalau mau naik ke masjid itu kan mesti rada diunggah ke sini. Ya. Saya kata itu dan era juga ke kesempet tiba. Betul tadi lagi itu. Mereka malah tiba. Nah. Makanya enggak kaos kaki. Nah, itu. Iya. Ora telat nih kita aurate. Kalau enggak dipastikan pada saat jenengan naik enggak ada laki-laki. Memang enggak ada. Nah, kalau itu bisa. Ya bisa kalau itu. Yang penting menjaga. Laki-laki kira takone doker itu Ya dan bisa dihitung dengan jari. Iya, kalau itu aman, Bu. Iya. Nah, yang nggak boleh kan yang tidak ghairu maksufatil aurat maksudnya tidak membuka aurat sehingga auratnya nampak kelihatan oleh kaum laki-laki yang bukan mahram. Itu. Ora diinceng kok. Nah, orang bencengan kau. tua. Bapak Ibu dan sekalian, memang orang yang sudah sepuh itu ada keringanan. Tapi maksudnya sepuh itu ya sepuh yang betul-betul kemungkinan orang tertarik itu nggak mungkin ada. Iya, bukan ya pikun, udah keriput, udah nggak kenceng lagi, udah orang ngelihat udah nggak akan ada hasrat. Tapi kan orang di zaman sekarang, meskipun usia ibu-ibu mungkin udah 60 tahun, kan yang banyak yang seneng karena kok kaya. apalagi. Nah, udah kaya masih kenceng kan? Nah, itu. Maka hati-hati tadi. Ya, baik. Cukup ya, ibu-ibu. Nah, sementara ini dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Nah, sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Raji, saya akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.